Halo, jadi kita akan coba menaikkan website yang ada di lokal kita untuk menjadi online dengan tahapan yang cukup sederhana dan paling mudah menurut gua pribadi untuk kita bisa buat website lokal kita menjadi online dan bisa diakses sama siapapun dengan nama domain yang udah kita punya. Jadi di sini kurang lebih gambarannya simpelnya seperti ini. Ini adalah website yang kita punya di bagian sini ya guys, lokal website atau di komputer kita di bawah sini, yang mana biasa kita akses lewat sebuah IP yaitu 192.168.x.x gitu kan ya, atau localhost gitu. Bener ya, bener banget. Localhost gitulah ibaratnya. Nah, gimana caranya supaya website yang ada di localhost kita itu bisa diakses ke internet gitu, bisa diakses sama internet, maksudnya sama publik, dikonsum sama orang-orang banyak di luar sana. Sedangkan jaringan localhost itu kan hanya bagi kita saja yang ada di dalam jaringan tersebut, private IP biasanya disebutnya kan, ini private IP. Dan di internet itu kan kita mainannya public IP, taruhlah 143.122.3. sekian gitu misalnya ya. Kayak begini-begini nih untuk mengaksesnya. Nah, kita nggak punya nih si public IP ini. Nah, syaratnya supaya kita bisa mengonlinekan website lokal kita, itu kita harus punya public IP. Sedangkan untuk mencari public IP itu susah, tapi kalian bisa dapetin public IP dengan beberapa cara. Misalnya pakai service yang namanya VPC, VPC. Nah, itu VPC. Susah banget anjir. VPC dari Google misalnya nih, VPC Google Cloud. Bisa virtual private cloud, dari sini juga bisa dapetin IP public, atau dari service yang lain dari AWS atau dari yang lain-lain lah. Banyak service cloud yang menyediakan IP public. Tapi kan ini lumayan lah ya, untuk settingannya agak sedikit advance. Jadi kalau kalian masih baru belajar HTML CSS JS doang, belum ke ranah-ranah server, itu akan cukup sulit. Nah, kalau di video kali ini buat kalian yang belum pernah mainan server pun seharusnya bisa mengikuti lah ya, karena nggak sesulit yang kalian bayangin. Tapi dengan beberapa syarat nih. Syaratnya adalah kita punya web domain. Web domain itu apa? Web domain itu ya kalian beli www.deaafrizal.com misalnya, contoh. Ini contoh ya. Nah, sekarang gua akan eksekusi yang mana deaafrizal.com ini saat ini tuh running di Niaga Hoster, akan gua pindahin. Ya, deaafrizal.com, gue punya nih web domain deaafrizal.com yang mana IP publiknya itu nggak bisa diapa-apain. Ibarat kata kayak gitu. Kita beli di salah satu provider hostingan di Indonesia. Ini kita coba buka ya. Pakai Niaga Hoster nih gua. Niaga Hoster. Ini bukan promo ya guys ya. Ini gua mau login aja ini. Ini bukan bagian dari promosi Niaga Hoster. Bentar gua login dulu anjir. Dashboardnya baru bentar. Tunggu. Karena gua tadi udah bilang nggak akan di-cut insya Allah videonya. Alas ya boy, lagi rada error ini, mohon maaf. Ini bagaimana tuh Niaga Hosternya, notificationnya, aduh ya boy, kalanya, aduh, aing mah bagaimana pula gak bisa pakai Google Out ini teh. Harusnya bisa lah sekarang. Alas ya, ruksak bos. Aing mah di-cut ieu mah videona bos, kumaha atuh. Heula. Bagaimana ini? Tolong Niaga Hoster. Kenapa nggak bisa masuk ke si panel? Nah, masuk, alhamdulillah. Ya, masuk. Perhatikan di sini, kalian cukup sewa domainnya aja, nggak perlu sewa hostingannya. Ya, ini makanya terbagi menjadi 2 sesi, ada hosting, ada domain. Nah, di sini gue punya 3 domain, sesuai seperti yang udah gue gambarkan di sini adalah kita butuh nama domain. Yang mana ketika kita punya nama domain seharusnya di dalamnya itu ada IP public, tapi kan tidak terekspos tuh ya. Jadi kita dikasihnya nama domainnya aja udah www.deaafrizal.com. Nah, yang mana itu adalah yang ini. Ini gua nggak tahu nih IP publiknya berapa kayak gitu, dan memang bukan spesifik servisnya itu untuk kita mendapatkan IP public, kecuali kita pakai yang VPC modelan Google Cloud yang kayak gini-gini. Jadinya ini mau kalian pakai Niaga Hoster, mau pakai apa terserah kalian, kan ada banyak, ada GoDaddy, ada hosting-hostingan yang lainnya tuh banyak. Cuman kalau kalian mau beli domain di Niaga Hoster ya silahkan aja beli, bebas. Gua sih nggak punya link afiliasi untuk domain ya, tapi kalau untuk hosting mah gua ada linknya di deskripsi. Kalau untuk hosting plus gratis domain itu ada ya, tapi kalau untuk domain doang nggak punya gue, jadi itu nggak dapat diskon. Beli aja domainnya tinggal, atau gini deh, beli domain gitu aja, searching di Google.
Ada di rumah web, ada Niaga Hoster, ada Hostinger ya banyak kan. Pilih aja masing-masing. Tinggal cari misalnya gobless.com misalnya gini. Cek sekarang nih ada atau enggak. Oh, gobless.com udah ada yang punya nih, nggak bisa, bisanya gobler.io katanya 500.000 per tahun. Atau ini nih gobless.online lah, bebas kan, murah ya, ada yang 14.000, ada yang berapa ribu. Yang penting punya nama domain, udah titik, itu nggak ada harokat lain pokoknya. Itu ya. Pokoknya ini ada nama domain, gua akan merubah yang anjing mana? Nah, ini nih. Gua akan merubah yang theafrijal.com ini. Caranya kita arahin ke Cloudflare. Jadi di sini gua akan pakai Cloudflare supaya lokal gua itu bisa naik ke public internet access gitu. Nah, jadi anggaplah di sini tuh ada yang namanya si Cloudflare gitu guys. Ini prosesnya disebutnya tunneling ya guys ya, Cloudflare. Nah, di sini berarti metodenya kita pakai yang namanya forward atau tunneling namanya. Sini itu tuh tunnel yang mana kita pakai zero trust. Nah, di sini nih. Ginilah, semoga terbayang lah ya maksudnya kayak gimana. Nah, zero trust ini gimana caranya dari lokal kita itu akan bisa tembus ke internet. Jadi 192.8 itu masuk dulu sini. Nanti sama si Cloudflare bakal disesuaikan. Kalau Cloudflare-nya itu sudah dikonfigurasi dengan si domain yang kita punya. Ada di tengahnya itu yang namanya name server, guys. Di sini tuh ada yang namanya name server. Name server ya. Jadi kalian mesti tahu dulu di sini tuh ada yang namanya name server. Alah, gambaran akhir kumaha tuh. Anjing rusak. Akhirnya ibarat nama guys. Aduh, mohon maaf. Ini tuh nanti akan kita arahkan name servernya ke name server yang punyanya si domain. Yang mana theafrijal.com itu adalah punya name servernya siapa? Dari yang tadi kasus gua, yang gua punya akunnya adalah di Niaga Hoster. Betul, jadi name servernya adalah name server Niaga Hoster. NS-nya tuh Niaga Hoster. Kita harus ubah NS-nya itu jangan dari Niaga Hoster, karena gua butuh Niaga Hoster untuk beli domainnya doang. Ini kasus kita saat ini. Gua akan ubah Niaga Hosternya menjadi NS-nya ngarah ke NS yang seharusnya kita miliki, yaitu si Cloudflare. Sini. Ngerti nggak maksudnya? Jadi name server ini udah bukan lagi direct ke Niaga Hoster. Udah bukan lagi ke sini. Oke, tapi name server yang ada di Cloudflare itu dipakai sama si theafrijal.com, sehingga theafrijal.com itu udah langsung ke Cloudflare kayak gini Udah nggak ada lagi ini, udah nggak ada lagi tengah-tengahnya tuh, udah langsung lah dari Cloudflare tuh langsung ke theafrijal.com. Dari theafrijal.com itu sudah langsung menggunakan name server punyanya si Cloudflare. Gue sambil ngopi dulu ya guys ya. Gitu kurang lebih. Jadi nantinya ini parameter yang ada di awan itu akan bisa kita gunakan. Yang mana yang dari lokal ini yang biru itu sudah akan tercampur dengan yang merah lah, ibarat nama seperti itu, sehingga semua yang dari ungu itu bisa mengakses keseluruhan gambar ini. Gak niat bang, niat anjir, udah gimana gambarinnya tuh nggak bisa, itu susah gua mah. Ya intinya mah kita langsung praktek saja. Nah ini gua akan masuk ke domain panelnya. Jadi intinya di domain panel tuh kalian akan ada domain panelnya tuh pasti ada panelnya harusnya. Kalau kalian punya domain, beli domain dimanapun ada panelnya. Nah kalau kalian scroll sini, ini aduh anjing, data gue baiklah nggak penting lah data gue, silahkan lah kalian mau ngapain data gue juga nggak ada yang penting di dalamnya, silahkan aja. Nah ini nih, ini ada yang namanya ini overview domain. Di sini ada NS Niaga Hoster. NS itu artinya name server. NS1, NS2 Niaga Hoster. Ini kita akan ubah nama servernya. Nih ada banyak, ada 1, 2, 3, 4. Nah kita ubah 1, 2-nya aja, yang ke 1 dan yang kedua. Kemana ubahnya? Ke Cloudflare. Dimana Cloudflare-nya? Ya bukalah sendiri pak, daftar dulu sendiri Cloudflare, daftar dulu. Nanti kalian akan punya nih. Gua akan masukin Cloudflare-nya, login dulu ya. Bentar, gua login dulu Cloudflare-nya. Kalau sudah login kurang lebih kayak begini nanti isian dari Cloudflare. Nah saat ini gue punya website yang namanya gobless.id, yang mana si gobless.id itu ada di Niaga Hoster juga domainnya punya gue. Pokoknya semuanya ada di Niaga Hoster punya gue ya guys ya. Dan udah aktif di Cloudflare, artinya ini dari lokal gue pun dia sudah ada. Ya ini gue preview sedikit, nanti hasilnya kurang lebih seperti apa. Perhatikan ini IP lokal gue di sini ada landing page 1, ada landing page 2.
Ini kelihatan gak sih? Kelihatan kan seharusnya. Nih. Landing page 1 itu punya IP A 10.1.1.101. Ini gua copy IP-nya. Siap boy. Ini gua copy ya. Ini membuktikan bahwa ini lokal ya guys ya. Jaringan private nih. 101 kita buka di sini. Nih isinya testing 1. Ini IP-nya 10.1.1.0.1. Kalau gua ganti ke 10.1.1.0.2 itu adalah server lokal gua yang kedua. Ya, 101.1.102 itu running di atas virtual mesin, bukan virtual mesin, running di atas kontainer yang mana ini, kedua ini. Nih, ini sama yang ini. Ini 102. Dan udah gua arahin ke Cloudflare. Ini sebagai sampel hasil jadinya nanti kurang lebih kayak gimana ya, kurang lebih gitu ya. Ini goblast.id. Artinya ketika gua buka goblast.id, ini sudah terbuka tuh langsung goblast.id dengan secure HTTPS ya guys ya. Ini sudah testing 2 ada. Kalau gua reload, dia balik ke testing 1, testing 2, testing 1, testing 2. Kenapa bisa seperti itu? Jadinya 2 server yang gua punya di lokal, landing page 1, landing page 2, itu sudah gua koneksikan dengan Cloudflare. Metodenya tunneling yang tadi gua sebut seperti itu. Maka si goblast.id, domain yang gua punya di Negoster itu udah ngarah ke Cloudflare name servernya. Artinya website yang ada di lokal kita kalau kita buka itu udah bisa naik di goblast.id. Kalau kita reload, kenapa ini berubah dari testing 1 ke testing 2, artinya 2 mesin itu kok ada di dalam satu domain, itu kita pakein load balancer. Nah, ini lagi testing doang untuk kebutuhan apa? Tutorial load balancer nanti di YouTube gua. Tapi untuk nanti ya, itu metodenya gampang, Bro. Jadi semua yang gua tutorialkan itu mudah-mudah sebenarnya kalau kalian tahu. Tapi karena mungkin belum tahu jadinya kayak susah, itu mah susah. Padahal kalau sudah dicoba mah gampang bro, nggak nyampe 15 menit lah, kayak gitu kurang lebih ya. Nah sekarang kita setup yang deafrizal.com. Anggaplah kalian punya domain rudy.com, yardi.com, yasri.com, terserah kalian .com-nya apa atau apapun, nggak usah .com, terserah, pokoknya nama domain aja ya. Gua akan tambahkan di sini create a zone. Dan kita akan masukin nama domainnya apa. Nah yang belum kan deafrizal.com nih, deafrizal.com kayak begini kan. Kita tinggal continue aja, seret. Nanti dari Cloudflare-nya akan disuruh masukin konfigurasi name server dari deafrizal.com, itu diarahkan ke sini. Nah, kalau muncul seperti ini kita skip saja. Bagaimana skipnya? Ya sudah, tinggal di mana yang free? Tahu ini nih, klik free terus continue kayak gitu. Nah, kan kelihatan ada nih scanning for existing DNS record, pasti ngarah ke Niaga Hoster ini karena bawaannya kan kita beli domain di Niaga Hoster. Linknya di mana? Di deskripsi. Silahkan. Saran gua sih sayang kalau beli domainnya doang, mending sekalian juga beli hostingannya bro. Nah ini baru promosi kalau kayak gini mah. Nggak ya, ini sambil nunggu loading jadi gue ngobrol kemana-mana. Anggap aja kayak dengerin radio gitu guys. Oke, ini ada deafrizal.com dengan IP public. Wadaw, nih ada IP publicnya nih, dapat nih 109.106.253.165. Kita coba buka sini. Continue to site. Nah kan nggak akan bisa, site error. Dari mana? Sepertinya ini dari Niaga Hoster-nya, nggak akan bisa dibuka lewat IP, sudah terlindungi karena kita pakai Niaga Hoster, kurang lebih seperti itu. Tapi sayangnya karena kita akan coba untuk sampel, gua akan remove ini, delete, remove. Apapun yang ada di dalam DNS record sini kalian hapus saja, kosongin, terus continue. Add record letter, confirm. Oke, kosong ya. Nah, baca dokumentasi. Tidak ada yang sulit, gue ucapkan sekali lagi. Sesuai dokumentasi kita jalanin, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Percayalah itu, dokumentasi kita jalanin sesuai dengan dokumentasi tanpa ada yang kelewat dan kita paham konsepnya. Yang mana konsepnya adalah coretan ini coretan bukan sembarang coretan, ini adalah harta kirun hidup akhirat dan di dunia dan di akhirat lah gitu kurang lebih banyak. Ini sangat penting, krusial untuk masa depan guys, pokoknya mah gitu tah. Intinya ya kalau kita ikutin dokumentasi, udah intinya mah nggak mungkin gak sama gitu aja dari gue mah ya. Kalau IT mah udah spesifik 0 atau 1 ya gitu. Kalau kalian dari dokumentasinya nggak bener ya udah kesananya nggak akan bener gitu. Ini katanya remove, baca nih ya, makanya bahasa Inggris rada penting, gue bilang rada untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan yang beginian nih gitu, bukan harus jago ngomongnya kayak gitu-gitu, enggak, tapi lebih ke ngerti weh, cukup, gak usah jauh-jauh ting, capek ntar gitu. Fokus belajar bahasa Inggris, ngodingnya tolol kan percuma juga gitu ya. Jadi ya udahlah, kalau kalian jurusannya IT mah ngoding mah ya perdalam aja dulu ngodingnya, Inggrisnya nyusul gitu. Jadi ke bahasa Inggris. Ini kita hapus cenah, kata si Niaga Hoster, kata si Cloudflare. Masuk ke Niaga Hosternya kita hapus, nanya, nah ini hapus, jangan ada katanya teh.
Tapi baca lagi dulu. Remove following name server, remove cenah artina teh hapus, terus add Cloudflare name server. Add cenah klik to copy, add tambahkan, add friend gitu kalau Facebook, kalau Friendster kayak gitu kan. Add Cloudflare. Nah, ini kan di remove tah cenah, di remove name server 1 ganti jadi Clark NS Cloudflare bla bla. Satu lagi. Mira cenah NS, ini copy, masukin lagi sini thread. Ini tampilan interface beda-beda. Kalau kalian nggak pakai Nia Ghoster ya jangan tanya gue nggak tahu, gue nggak pakai yang lain gitu kan ya. Anjay, ambasador gitu loh. bukan gue ambasadornya. Ya syukur-syukur lah kalau gue jadi ambasador, boleh juga lah. Ini kalau sudah ya sudah, yang 345 gimana, kan kosong nih, tidak wajib diisi. Baca lagi-lagi ikro gitulah. Tidak wajib diisi, jangan ditanyakan berarti. Bang, nomor 3 sama nomor 4 bagaimana? Ini sudah jelas, tidak wajib diisi. Ngapain juga ditanyain? Gitu ya. Dari dokumentasi aja lihat ke sini. Tadi apa cenah remove nih. Remove following cenah. Ikutin remove ini, Bro. NS1, NS2 udah. Kalau nggak ada yang ada di sini, nggak usah diperibet. Gitu weh dari saya mah titik. Simpan. Alah sia boy, capek oge ngobrol lainnya. Name server berhasil diubah, ada emosi atau udah banyak orang yang menyangka susah padahal mah tidak. Gue suka emosi gitu kalau lihat gak bisa tuh, gak bisa nih, hese susah, lah anjing can nyobaan wis ya mah kehead. Gitunya. Nah, kita masuk lagi. Sorry ini jadi Sunda Indonesia ya, mode weekend mah gue kayak gini lah ya. Ini sudah nih lihat di Nia Ghosternya tuh overview domainnya sudah berubah, bukan lagi NS1 NS2, jadi kan kayak gini gitu loh. Ini berarti udah, cuman ada proses di mana disebutnya itu prosesnya itu masa transmigrasi anjing gitu. Itu ada orang dari mana ke mana ya. Ya itulah, ada proses perubahan ketika name server diubah dari sebuah domain. Ada proses yang terjadi di balik layar ini yang kita nggak tahu dia akan kapan berubahnya, yang mana kita buktikan langsung dan cek name server di Cloudflare-nya. Lihat, baca, Registrar can take 24 hours to process name server update katanya tuh. Sekitar 24 jam lah kurang lebih maksimal mungkin. Nanti bakal dapat email katanya kalau udah aktif name servernya. Tapi kadang-kadang ini bacot doang guys ya. Jadi walaupun dokumentasi tapi dia memang sudah cukup menjelaskan bahwa ini kalau tidak berubah ya 24 jam lah, tungguin gitu, sabar. Kita klik down aja. Get started, finish later aja. Ini nggak apa-apa finish later. Nah, ini kan masih kayak begini, artinya domain website gua itu masih belum terupdate oleh si Cloudflare. Sekarang kita klik lagi cek name server. Cloudflare is now checking the name server for theafrizal.com. Artinya si Cloudflare lagi mencari nih kemana? Ke sana, ke sini ta. Nyari konfigurasi yang ada di Niaga Hoster, dia akan nyari ke sana. Kalau memang itu udah benar instruksinya sesuai seperti yang disuruh sama Cloudflare, maka si Cloudflare akan merubah tampilan ini menjadi available, artinya udah siap dipakai websitenya gitu loh. Tinggal kita sikat-sikat nanti ke depannya pakai tunneling yang namanya Zero Trust di dalam Cloudflare. Ini reload aja guys, kalau masih kayak begini reload gitu ya. Cing sabar we, namanya juga tuh hidup, kudu sabar. Nah, masih kayak begini belum, cek lagi, tungguin lagi ya. Zone overview lagi klik, masih belum tuh ya. Register hostinger UAB transfer to Cloudflare is not active, belum ya. Ini tinggal ditunggu aja. Ini ada IP gue, sok mau pakai buat apa silahkan. Gue emang gak akan sensor, biarin aja kayak gini. Niatnya juga sharing ilmu ya, bukan buat menyerang atau tidak menyerang ya silahkan lah. Gue gak akan sensor IP-IPan kayak beginian. Bebaskan saja dirimu kalau mau melakukan hal-hal sesuatu, silahkan. Ini ya udahlah, sambil nunggu tinggal save dulu aja, bebas. Ini tidak terlalu penting ya, always use HTTPS, boleh save. Untuk di awal ini kalian bisa cuekin, tapi kalau mau ya sambil nunggu ya boleh. Finish. Ini 1 of 3 item review lagi. Apalagi nih yang belum. Udah finish lagi, balik lagi ke sini. Ini masih belum berubah. Cek name server lagi, pastikan di sini kita reload masih di Niaga Hosternya, di Niaga Hoster masih ngarah ke sana tuh, ke Clark sudah ya. Mana lagi, transfer domain log ini enggak, udah biarin seperti ini, aman seharusnya. Kita coba reload lagi di Cloudflare-nya.
Masih belum. Kan begitu prosesnya, sabar wa inallaha ma'asobirin gitu bro, santainya. Great news, Cloudflare is now protecting your site. Yah, mantap bukan? Mantap lah. Gitu. Nah, sekarang kalau kita buka deafrizal.com-nya, apa yang terjadi? Alas ya, Kak close. deafrizal.com. Nggak ada apa-apanya, orang nggak ada apa-apanya memang. Nggak diarahin kemana-mana. Ini pasti loading-loading seperti ini tah. Mercusuar, alas ya hilang domainnya kan, kaget. Nggak apa-apa, gini dulu. Kita masuk sekarang ke yang namanya akses. Klik yang menu akses, launch Zero Trust. Ini gitu. Ada ID segala macam segala rupa, ini tinggal diklik saja kayak gitu guys. Dan muncul kayak di bagian sini. Ini kita cuekin, kita masuk ke menu akses ini. Akses ini kan Zero Trust Overview ya. Masuk ke akses, ada yang namanya tunnel. Nah, kita mah butuhnya ini tunnel. Tunnel. Sini. Hup. Nah, ini gue udah punya tunnel, tapi tunnel yang lain, bukan punya si server gua yang mana tadi teh. Ini mah untuk yang itu ya, untuk yang 2 ini ya. Kalau yang tadi mah, jadi kita akan bikin baru create tunnel. Nah, kasih nama tunnel lagi. Tunnelnya tuh apa? deafrizal.com lah, taruh kayak gitu ya, deafrizal.com. Khusus untuk deafrizal.com gua kasih tunnel. Save tunnel. Dan nah, ini adalah konfigurasi mesinnya. Right. Kalian tinggal mainin, terserah mau dari PC Windows itu bisa juga, dari lokal kalian mau kalian naikin. Cuman kalau misalkan kalian punya project di PC Windows kalian ya, misalnya running React.js atau Laravel atau Code Igniter atau HTML CSS biasa, terus kalian koneksiin ke Cloudflare sini gitu. Nanti walaupun sudah terkoneksi, deafrizal.com-nya sudah berubah menjadi dari PC gua ini, itu kalau PC guanya mati, domainnya pun akan mati. Makanya gue sarankan pakailah home server yang kayak gua, yang kecil-kecil aja, home server atau PC-PC bekas yang nyala 24 jam nonstop yang efisien gitu kurang lebih ya. Alright, kita akan coba install di Debian sepertinya di sini. Nah, kalau ini mah baru gua sensor, mohon maaf. Kenapa? Karena ini mah nanti bahayanya apa bahayanya? Kalau ini diinstal di kalian, nanti website yang kalian enggak juga sih, aman-aman aja sih seharusnya. Ya bisa bentrok takutnya lah. Ini mah gua sensor untuk yang bagian IP, bukan IP, ini namanya token JWT. Kalau gua lihat sih kayaknya tokennya JWT. Karena depannya EY kayak gitu. Nah, ini biasanya depannya EY tuh kalau kalian lihat ke bagian konfigurasinya ya. Nah, di sini kita bikin dulu satu mesin baru lah. Gua akan bikin satu mesin baru atau pakai yang udah ada. Ya, bikin mesin baru ya. Gua akan bikin mesin baru. Taruhlah di sini deafrizal.com itu 103 deafrizal.com kayak gini, deafrizal.com. Boleh lah. Seret, gua full clone dulu, tunggu ya. Ini gua proses transfer mesin, bikin mesin baru di sini di home server gua. Gua sambil ngopi, bentar sambil sebats. Nah, ini udah tercipta server virtualnya. Gua akan ubah IP-nya dulu. Yang mana IP-nya gua akan ganti jadi 103 ya, 10.1.1.103. Dan dia berjalan di atas VLAN di network MikroTik gua. Jadi tinggal gua oke. Tinggal gua start dan seharusnya dia udah langsung dapat koneksi internet dan tinggal install Nginx. Udah kelar kayak gitu doang, Pak. Deafrizal, masukin passwordnya, salah. Kita harus masuk sebagai root sepertinya. Nah, ini gua udah di root, kita apt update dulu, seharusnya sudah. Ini kita saatnya proses naikin website kita ke sana. Oke, gua akan install Nginx-nya ya. Install Nginx. Udah ada Nginx ternyata. Kita masuk ke /var/www/in/html index.html. Nah, ini akan gua ganti ya. Jadi deafrizal.com from home server. Gini ya. Jadi kalau kita buka 10.1.1.103 di browser, itu akan muncul deafrizal.com from home server di IP 10.1.1.103.
betul? Ini IP-nya kita forward tunneling ke Cloudflare. Dengan cara seperti apa? Pergi ke Cloudflare-nya. Karena di sini server gua adalah basisnya Ubuntu. Ini kan gua Ubuntu kan ini. Bisa dilihatnya di mana ya? lsblk_release gitu. Kok underscore sih? Strip release gitu. lsblk. Alah, kumaha lupa lagi release. Relea semin itulah pokoknya mah ini Ubuntu guys ya. Jadinya gua akan pakai yang Debian karena sama-sama basisnya kurang lebih di Linuxnya Debian Ubuntu sama aja. Nah, ini gua akan copy. Kenapa ini di copy? Untuk si servernya itu bisa menginstal Cloudflare-nya. Jadi sini gua tempel dan gua enter. Kalau curl-nya tidak ditemukan ya kan, artinya server kita belum punya curl. Sedangkan untuk menginstalnya via terminal itu pakai curl. Jadi gua install dulu apt install curl. Tinggal di yes aja. Oke, tungguin. Kalau udah baru kita jalanin lagi script yang barusan ini. Nah, dia menginstall si Cloudflare dan unpacking. Ini gua clear dan kita coba Cloudflared -v. Muncul ya. Pokoknya di server harus muncul Cloudflared version berapa. Pakai sintaksnya command-nya itu Cloudflared -v seperti ini. Alright. Artinya kalau sudah, ya udah bro, kita tinggal masuk ke Cloudflare-nya. Ini tinggal di next aja. Terus subdomain lu taruh terserah. Mau pakai subdomain atau tidak terserah ya. Mau misalnya testing kayak gini boleh. Masuk ke deafrizal.com. Ya, jadi nanti akan dibuka di testing.deafrizal.com. Itu akan ngarah ke lokal PC kita, lokal server kita yang tadi. Dimana di sini kita modenya pilih yang HTTP, masukin URL-nya 10.1.1.103 yang tadi kita punya, betul? 103 ini, ya 103 perhatikan. Kita tinggal pilih-pilih dulu di HTTP setting, seharusnya ada sesuatu di connection. Sebentar gue lihat dulu, gue lupa. Nggak ada. Akses juga nggak ada. Udah kayak gini aja. Ya, jadi menunya seperti ini. Mau subdomain boleh, tapi kalau nggak mau pengen deafrizal.com langsung pas dibuka langsung muncul yang tadi, itu nggak usah pakai subdomain, kosongin aja. Tapi kalau pengen untuk testing bisa di subdomain. Jadi ini sangat menguntungkan dan banyak faedahnya lah intinya mah ya gitu ya. Terlebih buat home server. Ini kita save tunnel dan otomatis harusnya ini akan bisa nih. Nah, nanti akan ke create muncul satu di bawah sini. Deafrizal.com dan statusnya healthy. Ini kita bisa configure, kalian bisa lihat di sini di public hostname itu udah ada ya, testing.deafrizal.com, dan kita bisa buka testing.deafrizal.com, hasilnya deafrizal.com from home server, testing.deafrizal.com. Ini sama percis seperti di lokal kita 10.1.1.103. What? Apa yang susah? Gitu maksud gue teh. Kan simple ya. Kalau kita baca dokumentasi, kalau kita langsung praktekin, gak usah ngebayang-bayangin gitu loh. Ya enggak? Apa yang susah coba gue tanya dari konfigurasi yang tadi gue lakukan. Gimana sekarang? Mudah kan? Udah gak ada alasan lagi untuk tidak belajar server-serveran kalau kalian adalah web developer, betul? Karena ini mudah kalau pengen menaikkan website lokal menjadi online dengan bantuan tunneling dari Cloudflare. Tapi lagi, selalu ada tapinya. Namanya juga hidup bro. Gak mungkin lempeng-lempeng aja dengan cara mudah seperti ini. Kok? Udah HTTPS pula, bener gak? Udah HTTPS kan? Sudahlah, ini udah HTTPS nih, gambar gemboknya aman nih. Ya gak? Tapi gua tidak bisa menjamin, dan bahkan gua memang tidak harus menjamin ke availabelan website lu juga ya. Ini adalah gerbangnya aja. Maksudnya lu udah berhasil bikin website lokal lu jadi online kayak begini, sisanya the rest of the server ya itu lu pokoknya. Kalau ada masalah apa-apa kayak macam misalnya kena serang hancur bang atau apa, tapi seharusnya ya kalau udah pakai Cloudflare semuanya termanage pak. Kalian bisa lihat di bagian menu-menu Cloudflare-nya, gateway-nya, apanya itu kalian bisa lakukan pengaturan lah, ibaratnya ada firewall, security, di sini ada WAF. Untuk bantuan DDoS juga ada, semuanya kalian bisa ini nih aktifin development mode biar kalau ini kan server testing, jadi bisa langsung kalian melakukan perubahan tuh langsung kelihatan tanpa ada caching di servernya, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya maksud gue gini loh, kalian udah dapetin ininya prosesnya cara dari online dari lokal ke online, sisanya
masih banyak hal yang harus kalian kulik, bukan cuman sekedar testing di afrizal.com udah naik nih di afrizal.com mantap bang, keren. Enggak. Kalian harus pikirin dari segi security-nya kayak gimana. Dari availabilitas dari si web server yang kalian punya. Apakah ini kalau dijebret DDoS aman atau enggak? Kalau enggak aman ya pastikan aman. Gua akan limit dulu rate limit di 0,5 Mbps. Biar amanin jaringan gua. Ini kan logikanya interface-nya tuh datang dari mikrotik gua yang artinya kuota atau akses internet dan kecepatan bandwidthnya itu ngikut ke mikrotik gua si afrizal.com ini gitu, dan dinaikin ke dalam Cloudflare sehingga orang-orang bisa ngakses dan kecepatan websitenya nanti akan terbebani gitu. Maksudnya orang-orang di rumah gua akan terbebani dengan kalau adanya sesuatu terjadi terhadap website yang udah naik di afrizal.com ini. Itulah beberapa kerugian kalau kita pakai home server di jaringan yang sama dengan jaringan-jaringan pribadi di rumah kita gitu kurang lebih. Tapi bisa diakalin dengan berbagai macam hal, load balancing misalnya, failover, high availability yang kemarin video-video yang kayak gitu-gitu. Itu kalau semua ilmunya digabung, dikombine dan dikonfigurasi dengan benar, maka ini semua akan bisa production ready ibaratnya kayak gitu. Kalau di tahapan yang ini kalian saat ini berhasil menaikkan domain kalian jadi online, lokal kalian jadi online di domain ini lewat Cloudflare kayak gue sekarang ini, yang mana ini adalah sampel doang, itu tidak menjamin apa-apa. Itu cuman membuat website lu bisa diakses sama publik, that's it. Gak ada hal lain-lainnya kecuali kalian setting di Cloudflare-nya lagi, kalian setting lagi di web server yang kalian punya di Nginx-nya, kalian tambahin berbagai macam metode-metode best practice untuk di bagian layer-layer security-nya kayak gitu. Apakah load balancing via hardware, load balancing via software ya, atau misalkan pakai proxy server, reverse proxy ya, atau banyak hal lah pokoknya begini. Kayak misalkan sini gue punya bare metal nih di sini ya. Ini berjalan di IP 10.10.22. Ini bare metal. Ini bisa gua manfaatkan untuk apa? Untuk jadi reverse proxy ke arah mana? Jadi semua traffic nanti kurang lebih gini. Kalau kita ini sambil gacor ke depan-depannya aja ya. Ini nggak apa-apa ya. Kalau untuk tutorial online-nya udah kelar guys. Sekalian bisa tutup lah video ini. Tapi kalau masih pengen gacor-gacoran sama gua boleh dah. Gini ya. Wait, gua agak sedikit. Oke. Ini ada web 1. Oke, bentar. Ini web 1 di sini. Ini ada web 2. Gini deh. Sip. Ada web 1, ada web 2, gitu-gitulah ya kurang lebih ya. Ini udahlah cukup. Nah, di sini ada reverse proxy dari Nginx misalnya gitu, yang mana nanti kurang lebih seperti ini. Kalian punya banyak websitenya nih. Kalau tadi kan cuma satu doang, ini kan cuma ini doang nih. Andai kata lu punya banyak, ada testing.theafrizal.com, ada apa.theafrizal.com, ada apa kayak gitu, banyak dah ya. Ada banyak bagian lah websitenya, punya banyak website intinya mah gitu. Nanti ini ada salah satu metode yang bisa kalian gunakan juga gitu loh, kayak macam reverse proxy, yang mana nanti dari user, kalau misalkan user datang itu akan ngarah ke satu mesin dulu sini, yang mana nanti trafficnya dari reverse proxy ini akan diarahkan terserah sesuai yang kita setting di reverse proxy-nya. Mau ke sini, kalau dia akses domain yang mana nanti arah ke domain yang ini atau ke server yang web 2. Ini kan web server nih. Sini tuh web server, sini web server. Dari sini ini adalah sebuah lu bisa taruh reverse proxy-nya di Nginx atau di apalagi ya, di KD juga bisa, terus di mana lagi, banyak ya yang bisa jalanin reverse proxy kan. Jadi untuk ngarahin nih, kalau misalkan website kalian misalnya ini kasus-kasusnya kayak macam misalnya di sini ada React.js. Sini ada ini kayak gini nih. Ini React.js. Sini ada Node.js atau Laravel. Jalan di port 8080, bener gak? Kalau React.js misalnya jalan di port 3000, bener gak? Gitu kan? Port 3000. Masa user ntar ngaksesnya port 3000 terus ngaksesnya 8080, masa di afrizal.com .2 3000 di afrizal.com .2 8080 kayak gitu kan gak lucu ya. Ibarat kata kayak gini nih, gak lucu nih. Ini punya gue. Ini nih lihat server.dea.cloud .2 8006. Ini kan Proxmox ya. Ini gak lucu nih karena gue belum siapin reverse proxy buat si server DeaCloud 8006 port ini. Seharusnya nggak usah pakai 8006, udah aja server.dea
.cloud dah gitu. Nah, cara ngakalinnya bisa pakai si reverse proxy. Kalau misalkan kalian running service websitenya semacam kayak React.js, Laravel, Node.js yang ada port-portnya, bisa pakai reverse proxy. Arahin nanti ketika trafficnya masuk ke IP yang mana, maka nyalakanlah si 3000, tapi tanpa 3000-nya itu bisa disetting di sini. Nah, buat kalian yang bingung tuh seputar reverse proxy, kurang lebih seperti itu. Dan nanti juga kalian bisa mainin yang namanya load balancer seperti di website gue yang gobles.id. Tapi kan itu baru tes doang. Nih, 1 2 1 2 1 2 1 2. Ini tuh 2 website, guys. 2 website dalam satu domain. Itu load balancer. Yang mana load balancernya kurang lebih fungsinya nanti seperti ini. Sini sama aja kayak reverse proxy, sebenarnya mirip, cuman kalau reverse proxy itu kan lebih ke ngarahin ya. Kalau load balancer itu lebih ke apa namanya anjing. Ya mirip sih. Lebih ke mengelola. Ya dua-duanya juga mengelola sih. Ya, I know lah. Ini load balancer ya. Nih. Tapi membagi traffic load balancer mata. Lebih tepatnya mungkin seperti itu ya guys ya, membagi traffic load balancer. Alah sih ya, tipe deh load balancer. Nah, membagi traffic antara mana? Antara ini. Membagi traffic. Artinya ini bertugas ketika user datang, sale akan dibagi ke sini sebagian, tapi ini web app-nya satu aja gini, Pak. Nih, bukan web app 1, web app 2. Jadinya web app 1 aja. Artinya nanti, tapi gimana anjing jelasinnya? Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Maaf ya, banyak ngomong anjing nih, aduh. Nanti orang tuh ngakses ke sini, sale. Nah, di sini tuh nggak ada apa-apa kecuali dia mengelola trafficnya aja, membagi. Kalau misalkan servernya itu sedang beban di web 1 itu lagi penuh, ada 5000 user misalnya, web 1 yang di server ini yang di kanan itu masih kosong, maka load balancer akan mikir, kita arahin aja ke sini, seret gitu loh, kurang lebih. Dari sini ternyata penuh nih servernya, kita balikin lagi arah ke sini, arah lagi ke sini. Nah, di dalamnya itu ada banyak metode, ada metode-metode pembagiannya. Ya, ada logika algoritma pembagiannya, yang mana salah satunya ada yang namanya round robin kayak gitu-gitu guys. Round robin ada banyak lah, pokoknya secara awam pasti di awal tuh biasanya round robin tuh paling mudah kalian pahami. Terus juga ada list count. Kalau di Nginx tuh ada yang namanya list count kayak gini tah kalau di Nginx. Intinya kita bisa atur konfigurasinya ketika kapan dia harus pindah ke antara satu dan yang lainnya. Ini contoh lagi, kita praktekkan dah. Kok nanonya gitu sih? Nano, nah ini nih. Oke, aduh pakai sudo deh, poho. Sudo nano. Ini gua zoom in dulu. Nih, ini kurang lebih load balancing ya. Load balancing. Iya bener, yang ini gitu ya. Yang mana ya, bentar dulu. Gue coba deh. Ini kita kasih list count. Terus ini gua kasih bebannya di 4, yang ini bebannya di 1. 4:1. Kita coba ya. Sudo nginx minte. Oke, aman. Sudo service nginx restart. Kita cobain lagi ke website Gobles yang ini ya. Tadinya kan setiap kali reload satu kali itu kan pindah testing 1, testing 2, testing 1, testing 2 gitu kan. Kalau sekarang harusnya karena bebannya itu tadi, kita lihat lagi. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Mana ya? Nih. Ini ya. Bebannya itu 4:1. Artinya yang testing 1 itu sebanyak 4 kali, testing 2 itu akan tereksekusi setelah 4 kali di bagian testing 1 gitu. 1, 2, 3. Nah, kira reload lagi ya. Nah, ini 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 pasti pindah nih. Reload yang kelima akan pindah. Puff. Nah, gitu. Ngerti enggak maksud gua? Sekali lagi ya. Ini dari 0, reset. 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu kurang lebih secara prakteknya ya. Kurang lebih secara prakteknya seperti itu. Itu membagi traffic nih. Jadi artinya ketika operasinya tuh 4:1 kurang lebih. Jadi misalkan ada 4000 traffic masuk, misal ini ya contoh. 4000 traffic masuk ke testing 1.
Testing 1 itu servernya yang mana? Yang ini, landing page 1. Ini kan beda server, beda spesifikasi. Oke, ini web di dalam server 101 ID-nya, yang mana isinya cuman testing 1. Oke, yang mana isinya cuman testing 1. Terus testing 2 tereksekusi kapan? Ketika 4:1-nya jalan. Ini kan masih 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. Baru masuk ke yang landing page 2. Nah, yang landing page 2 itu apa isinya? Kalian bisa lihat. chat/var www HTML ini. Nih, isinya testing 2. Maka udah sesuai ya. Masuk jadi testing 2 ketika wake-nya di 4:1, kurang lebih gitu. Pakai yang list count. Tapi list count ini sendiri gue lupa apa ya. Sebenarnya nggak pakai list count pun ini fungsi-fungsi aja anjing. Kayak gitu, coba ya, bentar gue lupa. Aduh, sebenarnya ini udah sering gue implementasikan dulu pas di kantor. Cuman karena udah lama gue nggak mainan server, makanya ini gue rakit home server itu untuk kebutuhan main gue gitu loh. Mengingat zaman-zaman dulu gue bermain DevOps. Zaman dulu ya, tapi mohon maaf nih, ilmu-ilmu gue udah kacau ini. Maksudnya udah tercampur dengan segala macam hal. Jadinya kalau ada miss tolong dikoreksi ya di kolom komentar ya guys ya. Gue tidak membenarkan apa yang gue ucapkan nih. Tapi ini semua kita berdasarkan prakteknya langsung. Kalian bisa lihat hasilnya dan works gitu. Cuman tetap lagi nih, kalau secara teori dari gue ada yang miss, gue minta maaf dan tolong dikoreksi aja di kolom komentar. Terlebih buat kalian yang sudah sangat profesional di bidangnya, yang di ranah-ranah DevOps ya, yang sudah mengerti dan mencoba juga gitu pastinya. Kita restart dulu, sudo sebenarnya bisa kayak gini nih, -s restart, bisa nggak sih? -s apa ya? -s reload. Oh ya, yeah. Oke. 1234 1234 1234 1234. Oke, ya. Aman. Tadi gua udah ngubah kan bener? Udah ngilangin ituannya. Iya, udah. Jadi ada banyak metode intinya untuk si load balancernya itu sendiri. Lah kurang lebih kayak gitu aja guys ya. Yang penting mah kan website sudah naik ya. Betul ya. Kalian bisa lihat gambar ini. Kalau kalian bingung ya wajar, gue juga bingung. Nah ini nih, ini bekas coretan-coretan gue. Ini contoh-contoh bekas apa nih ya? Oh ini kalau kita mainan Docker sih, mainan kontainer. Kontainer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kubernetes dan kawan-kawannya. Ya begitulah. Tapi intinya silahkan request sesuatu kalau kalian mau langsung praktek tanpa banyak teori-teori. Secara teorinya nanti kalian bisa baca di luar yang lebih ini, yang lebih apa ya, yang lebih valid lah. Kalau gua kan bukan anak buku ya, mohon maaf. Jadi gua tuh teori yang gua miliki di otak gua tuh nggak banyak dari buku, tapi banyakan dari praktek. Jadi ada kemungkinan missnya tinggi guys, kemungkinan missnya tinggi nih. Tapi gua menyebutkan apa-apa yang dari mulut gua keluar itu dari berdasarkan praktek yang gua lakukan, gitu aja kurang lebih. Semoga bermanfaat ya guys ya untuk videonya, dan kalian kalau udah punya websitenya boleh di-share di kolom komentar websitenya, nanti kita cek bareng-bareng, seru kayaknya ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye, hehe.